Jumpa lagi dengan saya dalam opini saya Dr. Oi. Suatu opini untuk mengajarkan Anda atau mengajak Anda untuk mendapatkan hidup sehat yang lebih alami tanpa bergantung dengan obat. Ya, kali ini pun juga saya akan mengajak Anda, terutama bagi Anda penderita kencing manis, terlebih lagi kencing manis tipe 2, untuk melakukan perubahan pola hidup agar Anda tidak bergantung pada obat-obatan maupun insulin yang Anda konsumsi setiap harinya untuk menurunkan gula darah. Menurut Perkeni atau Persatuan Endokrinologi Indonesia, suatu kumpulan para dokter atau para ahli endokrin yang berhubungan dengan hormon, terlebih lagi untuk yang berhubungan dengan kencing manis, mengatakan bahwa tata laksana utama di dalam mengatasi kencing manis adalah perubahan pola hidup. Barulah disusul dengan obat-obatan maupun insulin. Jadi perubahan pola hidup sangat penting sekali, terutama untuk tipe 2 ya. Tipe 1 tetap juga membutuhkan perubahan pola hidup, tetapi tidak bisa lepas dari insulin karena terapi utamanya adalah insulin, karena insulinnya kan memang sudah sangat rendah, bahkan tidak diproduksi lagi oleh pankreas karena penyakit autoimun. Sedangkan untuk DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2 itu disebabkan karena kesalahan di dalam pola hidup dan pola makan, dan itu bisa diatasi dengan perubahan pola makan dan pola hidup yang baik agar terjadi sensitivitas kembali dari insulinnya. Tipe 2 insulinnya kan cukup banyak atau banyak bahkan, tetapi gagal dalam fungsinya memasukkan gula ke dalam sel. Nah, ini yang diperbaiki dengan perubahan pola hidup. Bahkan dengan perubahan pola hidup yang baik bisa lepas dari obat-obatan dan insulin. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana salah satu perubahan pola hidup yang bermanfaat bagi Anda penderita kencing manis, bahkan bisa lepas obat sama sekali dan lepas insulin sama sekali, ya, yaitu dengan cara melakukan intermittent fasting dan didukung dengan diet keto atau diet rendah karbohidrat serendah-rendahnya. Ya, oke, saya jelaskan satu persatu ya langkah-langkahnya, simak ya. Tetapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu satu kondisi yang sangat penting nantinya, karena ini selalu akan saya sebutkan di dalam tiap langkahnya, yaitu kondisi hipoglikemia. Apa kondisi hipoglikemia itu? Adalah kondisi di mana tubuh Anda pada penderita kencing manis yang belum bisa memanfaatkan lemak sebagai bahan bakar alternatifnya, itu bergantung pada gula, dan ketika gula darahnya turun drastis di bawah 70 dari angka dari pemeriksaan alat gula darah itu, dan menimbulkan keluhan-keluhan secara fisik. Itulah kondisi hipoglikemia, kekurangan gula sehingga menimbulkan kondisi klinis atau kondisi fisik terganggu, menimbulkan gejala. Ya. Apa saja gejala dari hipoglikemia itu? Antara lain lapar yang sangat, disertai dengan berdebar-debar, keringat dingin. Nah, ini kuncinya juga keringat dingin ya, sangat penting sekali ya. Kemudian pandangan kabur, ya, dizziness atau gliyeng, ya. Kemudian bisa juga terjadi perubahan mood ataupun juga perubahan kejiwaan, ya, kesadaran, dan bahkan bisa hilang kesadaran. Itu disebabkan karena gula darah yang drop, sedangkan tubuh masih belum bisa beradaptasi tanpa gula, ya. Nah, itu yang disebut sebagai hipoglikemia. Mengapa kondisi itu terjadi? Karena Anda tetap minum obat kencing manis dengan dosis yang sama, dosis yang tetap, kemudian Anda melakukan puasa dan juga olahraga. Misalnya aktivitas fisik yang berlebihan, misalnya atau berlebihan atau lebih dari biasanya. Itu bisa berpotensi menyebabkan kondisi hipoglikemia, gula darah yang turun drastis di bawah 70, ya. Itu sangat penting sekali sebelum saya menjelaskan langkah demi langkah. Baik, kita masuk ke langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama adalah Anda beritahukan ke dokter Anda, konsultasi ke dokter Anda, bahwa Anda akan melakukan intermittent fasting untuk mengurangi ketergantungan terhadap obat dan insulin. Bagi dokter yang mengerti mengenai Perkeni, pasti akan mendukung Anda, ya, dengan cara mengatur cara konsumsinya, dosis konsumsinya juga jadinya. Ya, biasanya akan diatur, mungkin dosisnya masih tetap, tetapi diingatkan bahwa cara konsumsinya obat ini adalah sebelum makan, bukan sebelum puasa ya. Minum obat, memberikan insulin, kemudian Anda berpuasa. Itu berisiko menyebabkan hipoglikemia. Jadi ketika masuk ke jendela makan, barulah Anda mengkonsumsi obat-obat kencing manis itu. Itu kuncinya.
Ya. Jadi hasil konsultasikan kepada para dokter atau ke dokter Anda bahwa Anda akan melakukan intermittent fasting. Sekali lagi, dokter yang baik akan mendukung Anda jadinya untuk tidak tergantung pada obat dan justru akan memperbaiki tubuh Anda dengan intermittent fasting yang Anda lakukan nantinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah Anda harus memonitor gula darah Anda. Karena itu saya sarankan bagi Anda yang menderita kencing manis dan akan melakukan perubahan pola hidup, sebaiknya, sekali lagi sebaiknya, bukan keharusan sih, tetapi sebaiknya Anda memiliki alat gula darah. Ya. Alat gula darah ini mudah ditemui dan relatif murah dan sudah bisa dibeli secara online di toko hijau atau toko oranye, ya, atau toko-toko warna yang lainnya. Ya. Anda bisa tebak kan warnanya dari toko-toko itu. Ya. Nah, Anda bisa beli di sana. Sangat mudah dan sangat murah menurut saya, relatif murah untuk didapatkan dan itu sangat penting untuk mengukur gula darah Anda untuk meyakinkan bahwa kondisi Anda apakah memang kekurangan gula atau tidak. Ya, kadang-kadang dengan perubahan pola makan ini atau melakukan puasa itu Anda merasa lemas, ya. Tetapi ternyata gula darahnya tidak rendah, ya. Bahkan mungkin cenderung tinggi, masih tinggi. Nah, itu artinya mungkin Anda bukan karena kurang gula, bisa saja karena kurang cairan. Karena pada saat intermittent fasting yang akan kita jalani ini, Anda masih diperbolehkan untuk minum kok, ya, minum air putih, teh hijau, kopi, tapi keduanya tanpa gula, tanpa kalori. Kopinya kopi pahit, ya, tehnya juga teh tawar artinya, ya. Nah, Anda masih bisa minum itu untuk mencegah terjadinya dehidrasi, karena dehidrasi sendiri juga menyebabkan lemas juga, sehingga membingungkan kondisi apakah ini memang karena hipoglikemia atau karena dehidrasi. Dan cara membedakannya yang paling objektif adalah dengan alat gula darah. Sekali lagi, sebaiknya Anda memiliki alat gula darah itu, ya, karena sangat penting bagi penderita kencing manis untuk selalu mengukur gula darahnya kan, efektivitas obat, efektivitas terapi, efektivitas perubahan pola hidup, apakah itu baik atau memang perlu diperbaiki lagi adalah dengan alat gula darah tadi itu, ya. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah Anda stop snack. Jadi Anda tidak boleh ngemil. Cukup makan 3 kali sehari saja. Pagi, siang, sore, atau malam. Ya, kalau bisa malam ini maksimal jam 8 malam ya. Jangan terlalu malam untuk makan. Itu kuncinya. Ya, jadi Anda makan 3 kali tanpa snack. Nah, bila Anda sudah bisa melewati masa ini tanpa adanya gangguan hipoglikemia, maka Anda bisa lanjut ke fase berikutnya atau tahap berikutnya, tahap yang ketiga. Tetapi bila timbul keluhan hipoglikemia tadi, maka Anda boleh ngemil. Tetapi cobalah ngemil yang dari sumber hewani, seperti keripik usus, ya, atau keripik kulit, ataupun sumber hewani yang lainnya, seperti telur. Anda bisa makan sebagai pengganti snack tadi itu. Ya, sehingga Anda tidak tergantung pada snack yang berkarbohidrat. Coba Anda lakukan itu. Ya, sekali lagi, bila Anda sudah bisa menghilangkan snack dari jam makan Anda, jadi cukup 3 kali sehari saja makannya, maka Anda lanjut ke fase berikutnya, yaitu bagaimana mengatur pola makan yang makan besar tadi, main course-nya ini. Ya. Caranya adalah kurangi sumber karbohidrat secara bertahap. Kurangi mie, nasi, tepung, ya, jagung, umbi-umbian, sebaiknya mulai kurangi secara bertahap sampai Anda benar-benar tidak makan sumber karbohidrat tersebut. Ya. Sumber karbohidrat yang mudah diubah menjadi gula, ya, contohnya yang saya sebutkan tadi itu, termasuk juga junk food, ya. Semua makanan bertepung akan mudah diubah menjadi gula di dalam diri kita, ya, menjadi gula darah, dan itu akan bermasalah bagi kencing manis Anda nantinya. Nah, ketika Anda sudah bisa mengurangi itu dengan cara menambah juga sumber hewaninya, ya, sehingga ada sumber lemak dan protein di dalam proses makanan Anda ini, tentu saja ada manfaatnya ketika Anda diet rendah karbohidrat tetapi tinggi sumber hewani ini, atau yang biasa disebut sebagai diet keto itu, maka Anda akan lebih cepat kenyang dan rasa kenyangnya menjadi lebih panjang, sehingga Anda bisa kuat untuk melakukan intermittent fasting atau puasa berjangka itu. Ya. Itulah fungsi pendukung diet keto terhadap intermittent fasting. Nah, kalau Anda sudah biasa, murni bisa melakukan diet keto 3 kali sehari tadi itu, maka Anda masuk ke fase berikutnya atau tahap berikutnya, yaitu melakukan intermittent fasting yang sesungguhnya. Yang pertama Anda lakukan adalah memundurkan jam sarapan Anda. Kalau Anda biasa sarapan jam 7 pagi, maka mundurkan 1 jam saja di pagi hari menjadi jam 8. Lakukan selama 1 minggu atau selang-seling,
Ya, hari ini puasa, mengundurkan sarapannya, besok tetap kembali normal, atau begitu, silakan sesuaikan dengan kemampuan Anda. Ya, kemampuan adaptasi Anda maksud saya. Ketika Anda sudah bisa beradaptasi selama 1 minggu, mundur 1 jam, maka minggu berikutnya mundurkan lagi 1 jam. Demikian seterusnya, sehingga jam sarapan Anda adalah bersamaan dengan jam makan siang Anda, jam 12 siang. Bila demikian, selamat. Anda sudah melakukan intermittent fasting 16 jam puasa dengan 8 jam jendela makan. Ketika Anda mengakhiri makan jam 8 malam sampai jam 12 siang di hari berikutnya baru makan. Ya. Nah, ketika Anda sudah melakukan itu, maka Anda sudah melakukan intermittent fasting yang didukung dengan diet keto, yaitu diet rendah karbohidrat serendah-rendahnya dengan menambahkan sumber hewani di dalam konsumsi Anda. Jangan takut terhadap protein dan lemak, karena keduanya ini dibutuhkan di dalam tubuh kita. Karena ada lemak esensial dan protein esensial. Artinya ada sumber-sumber lemak yang tidak bisa kita produksi sendiri dalam tubuh kita, ataupun sumber protein yang tidak bisa kita produksi di dalam tubuh kita, harus diambil dari sumber makanan kita. Tetapi kalau karbohidrat tidak ada yang esensial, karena tubuh kita sendiri bisa memproduksi gula dalam proses yang disebut sebagai gluconeogenesis, pembuatan gula baru di dalam tubuh kita dari protein maupun dari lemak di dalam tubuh kita ini. Nah, itulah kita tidak butuh sebenarnya karbohidrat itu, ya, karena tubuh kita bisa memproduksinya. Nah, setelah Anda bisa melewati sampai pada fase yang keempat dengan cara memperpanjang waktu puasa Anda, kalau tidak lapar, maka Anda tidak perlu makan, ya, asal tidak terjadi hipoglikemia yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Anda kembali lagi ke nomor satu lagi, Anda ngobrol dengan dokter Anda, konsultasi Anda, bahwa Anda sudah bisa melaksanakannya dan gula darahnya terkontrol dengan baik, apakah obat-obatan bisa dikurangi lagi atau bahkan bisa dihentikan. Tentu saja penghentiannya juga harus bertahap ya jadinya. Nah, begitu seterusnya Anda lakukan 4 tahapan tadi. Sekali lagi, konsultasi dengan dokter Anda, termasuk juga pengukuran gula darah Anda secara teratur. Terlebih lagi ketika Anda curiga Anda mengalami hipoglikemia, cek gula darah Anda. Apakah benar-benar hipoglikemi atau hanya rasa perasaan Anda saja, ya, atau karena kekurangan dehidrasi atau kekurangan cairan saja, ya. Kemudian kedua, stop snack. Ketiga adalah mulai dengan diet keto dengan cara mengurangi karbohidrat sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin Anda kurangi dengan menambahkan lauk di dalamnya, semakin lama semakin banyak lauk hewaninya. Ya. Kemudian berikutnya adalah perpanjang waktu puasa Anda. Semakin Anda bisa memperpanjang tanpa ada hipoglikemi, semakin baik tubuh Anda untuk melakukan perbaikan. Karena dengan puasa ini ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan tubuh kita ini yang disebut sebagai autofagi. Ya. Auto itu otomatis sendiri, ya. Fagi itu makan. Jadi tubuh kita akan menggunakan sel-sel yang rusak, memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara memakannya yang rusak itu agar tidak menjadi sampah yang buruk bagi tubuh kita. Ya. Itu manfaat ketika kita puasa. Demikian tayangan saya mengenai intermittent fasting bagi penderita kencing manis yang sangat luar biasa manfaatnya, khasiatnya yang luar biasa ini. Anda bisa mencobanya ya. Bila perlu Anda bisa konsultasi dengan dokter, ataupun ada beberapa grup yang melakukan intermittent fasting bagi penderita kencing manis. Ya. Anda bisa ikut join grup di sana, karena nanti akan ada bimbingan antar anggota di sana. Ya. Sharing-sharing yang sangat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan dari saya. Bila bermanfaat, bagikan kepada yang lainnya ya, agar yang lain juga menerima manfaat yang luar biasa dari tayangan ini. Stay healthy.